Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma brute force akan mempresentasikan tugas analisis strategi dan algoritma. Di sini topik yang akan kita bahas ada 8. Yang pertama ada pengertian, kedua karakteristik, ketiga mencari elemen terbesar data kecil, keempat pengurutan, kelima uji keprimaan, keenam menghitung nilai polinom, ketujuh pencocokan string, kedelapan mencari pasangan titik terdekat. Selanjutnya yang pertama pengertian dari algoritma brute force. Apa sih algoritma brute force itu? Algoritma brute force ini adalah algoritma yang melakukan pencocokan karakter dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dan jika antara pattern dan teks terdapat kecocokan, maka algoritma akan menghasilkan nilai true. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas, atau bisa disebut obvious way. Yang kedua, ada karakteristik algoritma brute force. Karakteristik algoritma brute force ini terbagi 4. Yang pertama, algoritma brute force ini umumnya tidak cerdas dan tidak yang lainnya. Kadang-kadang algoritma brute force ini disebut juga algoritma yang naif. Kedua, ada algoritma brute force. Lebih cocok untuk persoalan yang berukuran kecil. Perkembangannya ini sangat sederhana dan implementasinya pun sangat mudah. Ketiga, ada algoritma brute force sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih mangkus. Keempat, algoritma brute force ini meskipun bukan metode yang mangkus, hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Sukar menunjukkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode brute force. Bahkan ada persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan metode brute force ini. Ketiga, ini adalah salah satu algoritma brute force, yaitu mencari elemen terbesar atau terkecil. Misalnya contoh ada persoalan diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2. Carilah elemen tersebut terbesar dalam himpunan A. Carilah elemen terbesar di dalam himpunan tersebut. Nah, di sini kita mengambil contoh mencari elemen terbesar dalam kompleksitas algoritma brute force. Dan pada gambar ini ada kompleksitasnya, ada prosedur cari elemen terbesar, inputnya berapa sampai integer, terus mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2 sampai AN. Elemen terbesar akan disimpan dalam max. Deklarasikan K-nya, lalu algoritmanya ada max A1 for K 2 to N do K lebih dari max dan max AK and if, lalu selesai dengan N4. Selanjutnya, algoritma brute force ini memiliki pengurutan juga. Dalam pengurutan brute force ini ada 2. Yang pertama ada selection sort, yang kedua ada bubble sort. Dan untuk yang pertama saya akan jelaskan selection sort. Apa itu sih selection sort? Selection sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat mestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, atau disebut ascending, dan kecil ke besar bisa disebut dengan descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah O dalam kurung X2, di mana N adalah jumlah item. Seperti yang tadi saya bilang, pengurutan brute force ada 2, dan yang kedua ada bubble sort. Apa itu sih bubble sort? Sedangkan bubble sort ini adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli Maulana Andika. Terima kasih, Gilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari saya selection sort.
Ini adalah kasusnya jumlah perbandingan elemen n dalam kurung n-1 tutup kurung per 2, jumlah pertukaran n-1, kompleksitas waktu algoritma diukur dari jumlah perbandingan O n2. Ini adalah contoh dari pseudocode-nya. Selanjutnya adalah bubble sort. Jumlah perbandingan elemen n dalam kurung n-1 tutup kurung per 2, jumlah pertukaran kasus terburuk n-1 per 2, kompleksitas waktu algoritma yang diukur dari jumlah perbandingan adalah O n2. Ini adalah contoh dari pseudocode-nya. Selanjutnya, uji keprimaan. Persoalannya adalah diberikan sebuah bilangan bulat positif. Ujilah apakah bilangan bulat tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Ini adalah pseudocode dari penyelesaian uji keprimaan. Selanjutnya, menghitung nilai polinom. Mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan. Bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks. Sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, atau pencarian berhasil, atau dapat dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter, pencarian belum berhasil. Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi Azura Putra. Untuk yang bagian pencocokan string, persoalan yang diberikan adalah teks yaitu long string dengan panjang n karakter. Lalu pattern-nya yaitu string dengan panjang m karakter, asumsi m lebih kecil dari n. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang sesuai dengan pattern. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang sesuai dengan pattern. Di sebelah kirinya itu ada penyelesaian algoritmanya. Next. Lalu ini ada mencari pasangan titik terdekat yang persoalannya diberikan n buah titik 2D atau 3D. Tentukan 2 buah titik yang terdekat satu sama lain. Cara penyelesaiannya, hitung jarak setiap pasang titik, lalu pasangan titik yang mempunyai jarak terpendek, itulah jawabannya. Lalu algoritma brute force akan menghitung sebanyak cn2 sama dengan n-1 per 2. Pasangkan titik dan memilih pasangan titik yang mempunyai jarak terkecil. Kompleksitas algoritmanya adalah O n2. Next. Lalu di sini ada studi kasusnya yang kami kerjakan. Next. Nah, di sini ada jawabannya yang A itu 17 inversi. Yang B itu kita menghitung kompleksitas algoritmanya dengan metode algoritma brute force. Next. Nah, ini hasil analisis yang kami lakukan. Algoritma brute force rata-rata hampir dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Untuk kasus TSP, pemakaian algoritma brute force menjamin penyelesaian solusi dengan baik. Dalam kasus TSP, implementasi algoritma brute force dikenal dengan sebuah exhaustive search. Algoritma brute force juga memiliki kelemahan, yaitu algoritma brute force ini adalah pencarian solusi harus membangkitkan sebanyak n-1 per 2. Untuk jumlah node yang sedikit memakai brute force sangat efisien, tetapi untuk jumlah node yang banyak, maka algoritma ini sangat amat tidak efisien. Next. Nah, untuk kesimpulannya, algoritma brute force merupakan algoritma pencarian yang dapat diterapkan dalam perancangan aplikasi glosarium istilah sosiologi, sehingga dapat memudahkan bagi pengguna untuk mencari istilah sosiologi yang ingin diterjemahkan. Lalu algoritma brute force juga mekanisme pencegahan istilah sangat sensitif, sehingga kesalahan karakter atau huruf sangat berpengaruh. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan sedikit modifikasi atau perubahan pada kode program.
algoritma brute force memiliki langkah yang cukup banyak dan kurang efektif karena membutuhkan jumlah langkah yang besar. Perbandingan query like dan algoritma brute force, yaitu query like digunakan bersama-sama dengan perintah select dan biasanya dimanfaatkan untuk pencarian data, sedangkan algoritma brute force merupakan proses pengambilan data dari database untuk ditampilkan dalam aplikasi web. Next. Nah, sekian dari kami. Ini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Gilang Setiawan Putra dengan NIM 10121003. Yang kedua ada Rafli Maulana Andika dengan NIM 10121009. Dan saya sendiri, Raffi Ajura Putra dengan NIM 10121015. Next. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.